Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saya beri judul Peranan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan melihat peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, kita memegang konsep Tritunggal. Tuhan itu Esa. Tapi keberadaannya Bapak Ibu, khususnya hubungan dengan manusia, Tuhan itu Tritunggal, ya, dalam bentuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kali ini kita belajar tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, Dia adalah Allah dalam bentuk Roh yang tinggal hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia menyertai kita, Dia menolong kita, dan Dia menghibur kita. Dan itulah yang membuat orang percaya hidup sebagai manusia roh, lahir baru, tidak terikat dengan dosa. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, setelah Dia disalib, Dia bangkit, kemudian Dia 40 hari tinggal di dunia, lalu kemudian Dia naik ke surga, lalu kemudian Dia berjanji Dia akan turun sama seperti Dia naik. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus berjanji meninggalkan rohnya, Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang. Ya, orang-orang yang percaya, Roh Kudus itulah yang menolong, menyertai kita, yang menghibur kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kita hidup sebagai anak-anak Allah yang lahir baru, Bapak Ibu, yang tidak lagi terikat dengan dosa. Nah, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 ini, ada 3 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Perhatikan, Alkitab katakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia. Ya. Jadi ketika Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Dia akan membuat setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengalami lawatan Tuhan, Roh Tuhan itulah yang membuat orang sungguh-sungguh bertobat. Ya. Katakan insaf, bertobat artinya meninggalkan manusia lama, tidak lagi terikat dengan dosa. Bapak Ibu, yang dulu suka merokok tidak merokok, yang dulu suka minum minuman keras tidak lagi minuman keras, bukan karena komitmen daripada orang tersebut, ya, bukan hanya sekedar komitmen dari orang tersebut untuk meninggalkan dosa, tetapi karena peranan Roh Kudus menjamah orang tersebut dan membuat orang tersebut sanggup untuk meninggalkan manusia lamanya yang tidak lagi terikat akan dosa. Itulah peranan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia membuat seseorang itu bertobat. Ya, terkadang Roh Kudus ini identik dengan orang-orang karismatik. Teman-teman saya dari kekristenan yang lain, Bapak Ibu, sering sering sedikit membuli gitulah. Ya, karismatik, Roh Kudus. Roh Kudus harus ada dalam setiap diri manusia. Supaya apa? Dia bertobat, dia meninggalkan manusia lamanya. Karena masalah manusia adalah dia terikat oleh dosa. Siapapun juga dia, Bapak Ibu, tidak melihat dia seorang pendeta, imam, jemaat biasa, orang awam, dan lain sebagainya. Manusia terikat dengan dosa dan dibutuhkan peranan Roh Kudus. Untuk apa? Menginsafkan orang tersebut, mempertobatkan orang tersebut, sehingga meninggalkan manusia lamanya, tidak lagi terikat dengan dosa. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan menjamah hidup kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar milik dari jemaat karismatik, Bapak Ibu, tetapi milik setiap orang. Dan setiap orang harus mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua,
Perhatikan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita ketika kita lahir baru, dia menjamah kehidupan kita, dia selalu memperbarui kita. Dia akan selalu menyatakan kebenaran, ya, standar kebenaran, ya, untuk setiap orang-orang percaya, ya, bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya tidak memiliki standar kebenaran yang Roh Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu bukan nabi. Yesus itu bukan Tuhan, dia itu nabi. Ya, dia bukan jalan, dia bukan kebenaran, dan dia bukan hidup. Bagi kita standar kebenarannya adalah Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, harus melalui dia untuk kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Tidak ada jalan yang lain, ya, karena dialah yang akan datang kedua kalinya. Dia akan menjemput kita di atas awan-awan, Bapak Ibu, dan kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Ini salah satu kebenaran yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Untuk memperoleh hidup kekal, atau kata lain, untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, satu-satunya jalan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara yang lain kecuali sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu kebenaran, Bapak Ibu, ya. Jadi ini peranan Roh Kudus, dia menyatakan kebenaran itu dalam hati kita. Hanya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, hidupnya selalu disertai Roh Kudus, bisa menerima kebenaran ini. Tetapi buat untuk orang-orang percaya yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, kebenaran itu hanya sebagai tulisan, belum menjadi rema di dalam kehidupannya, ya. Firman Tuhan Alkitab itu hanya buku, hanya tulisan, ya, tetapi belum menjadi rema yang bisa mengubah kehidupannya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 11 katakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa yang dihakimi? Ketika Roh Kudus turun, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, terutama setelah Yesus menebus dosa-dosa kita di kayu salib, dia nyatakan sudah selesai. Mulai saat itu peranan Roh Kudus adalah berkuasa atas dunia ini, ya, khususnya untuk orang-orang percaya. Iblis tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Roh Kudus itu sudah menjamin kemenangan di dalam kehidupan kita. Dia menghakimi kuasa-kuasa kegelapan. Dia dia melucuti peranan iblis di dalam kehidupan kita. Iblis tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sebagai anak-anak Allah diberikan kuasa untuk kita bisa menolak kuasa-kuasa iblis di dalam kehidupan kita. Bisa menengging kuasa-kuasa iblis itu di dalam kehidupan kita. Dia tidak lagi berkuasa karena Roh Kudus sudah menghakimi kehidupan, atau dengan kata lain sudah mengalahkan, mematahkan kuasa-kuasa iblis itu di dalam kehidupan setiap manusia, khususnya untuk orang percaya. Bapak Ibu, secara sederhana kita melihat 3 hal peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mempertobatkan kita, dia menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, dan dia mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis dalam kehidupan kita, sehingga kita merdeka dari kuasa kegelapan tersebut. Tuhan memberkati. Shalom.